Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah ya, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu hari ini. Kita masih bisa berkumpul dalam acara seminar Diseminasi Budaya Positif, atau bisa disebut dengan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, baiklah Bapak dan Ibu, mungkin untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Ya, selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMP 1 Buaya Maca kepada Bapak Sofiatto SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur saat ini yang kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat beliau yang Maha Kuasa tersebut kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan bersamakan ke Nabi Muhammad SAW. Sangat kita harapkan syafaat beliau yang amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan mendengarkan atau kita akan menambah ilmu tentang diseminasi aksi nyata tentang budaya positif yang akan disampaikan atau dipandu oleh Ibu Siti Aminah dan Ibu Mati Widaningsih. Harapan saya tentunya beliau berdua ini akan memberikan semacam pencerahan kepada kita, juga memberikan suri tauladan, juga memberikan semacam role model, bahkan mungkin ya nanti bisa menjadi inspirator bagi teman-teman yang lain yang belum guru penggerak agar bersegera, karena guru penggerak yang angkatan 12 juga sudah dibuka dan sudah selesai itu beberapa waktu yang lalu. Untuk yang sudah menjadi guru penggerak supaya tetap dalam definisi guru penggerak tersebut menjadi motivator teman-teman juga, menjadi contoh, dan juga semoga secara pribadi tentunya akan menjadi guru yang lebih baik yang selalu diterima siswa. Kemudian lagi untuk ibu yang berdua ini, Ibu Siti Aminah ya, karena dia calon guru penggerak 11 ya Bu ya, 10. Jadi mudah-mudahan nanti kalau nanti sudah dalam tanda kutip sudah sebagai guru penggerak, insya Allah akan bekerja lebih baik lagi. Nah, tentunya tahu posisi, tahu tugas dan kewajiban sebagai guru. Jadi tidak mudah Bapak Ibu menjadi guru penggerak yang mungkin dari dulu sudah ada, cuma beda nama dan beda mekanisme teknis serta inti dari nama tersebut. Kenapa disebut guru penggerak? Karena diharapkan bisa menggerakkan. Ya, itu menurut pemahaman saya ya. Nanti mungkin kita cari sebetulnya guru penggerak itu apa, tapi menurut saya dia harus bisa menggerakkan dirinya sendiri, dimulai dari diri sendiri, kemudian juga dengan yang lain-lain rekan-rekan kerja. Jadi di sekolah kita dua guru penggerak, pertama Pak Alhaji dulu dan Bu Supriyati dan sudah pindah mutasi ya, satu ke Palembang, satu jadi kepala sekolah. Berikutnya ada Ibu Yeni, Ibu Mary dengan Ibu Dia ya, di sini Ibu Dia. Alhamdulillah berikutnya ini ada Ibu Siti Aminah. Jadi ibu-ibu dan bapak yang lain kami harapkan bisa mengikuti juga tersebut ya. Kemudian himbauan dari saya di luar konteks hari ini, di situ ada aplikasi PNM di HP kita masing-masing, tolong dibuka ya, tolong dibuka. Saya sendiri sebetulnya ada tantangan untuk membuat seperti ini sebagai kepala sekolah tentunya, tapi belum sempat tempoh hari Pak Alhadi dan Ibu Supriyati ini sudah membantu, tapi kebetulan beliau berdua ini sudah pindah ya. Jadi saya mungkin dalam waktu dekat akan minta tolong kepada Bapak Ibu guru penggerak
Ibu Letitia, Ibu Eni, Ibu Neni, dan Ibu Siti Aminah juga Ibu fasilitator kita, Ibu Latif, untuk membantu saya membuat semacam ini juga sebagai kepala sekolah. Nah, besar harapan saya sesudah keluar dari ruangan ini akan ada ilmu yang kita dapatkan dan ada tergerak hati untuk berbuat lebih baik lagi, bekerja lebih disiplin lagi, dan bekerja lebih aktif sebagai tanggung jawab kita, profesi kita sebagai guru. Nah, kalau kita ingin dihargai orang, hargai dulu pekerjaan kita. Itu kata sebuah peribahasa. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, luar biasa sekali Bapak ya. Secara tidak langsung bahwasanya beliau mengatakan bahwa CGP atau guru bergerak adalah salah satu fasilitator pendidikan. Baik, selanjutnya untuk menambahkan dan juga kelancaran acara kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama yang akan langsung dipimpin oleh Bapak Komar. Pada Bapak Komarudin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita semua bermunajat, berdoa, memohon Allah semoga di acara ini kita berjalan dengan lancar, ya. Dan semoga yang guru-guru yang sudah lulus CGP ataupun masih calon CGP, ya, semoga ilmunya bisa ditularkan, ya, bisa membimbing bagi guru-guru yang lain yang belum CGP atau untuk dalam ajar mengajar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa sayyidina wa nabiyina wa syafiina wa habibina wa qaddimina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu warahmatullahi wabarakatuh. Kami sayyidina Rasulillah Ibrahim. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ismi sultanika ya Allah ya Karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa fil jasadina wa fi amalina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allah hawwil lana fi sa'atil maut wa najjatna min nar wal ahwa ila lisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li akhina wa li akhwatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat wa ta'awun bainana wa bainahum la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam bi subhanaka rabbil mustaqim. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga yang dibaca dan juga yang mendengarkan akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak dan Ibu, acara pembukaan hari ini telah selesai. Sebelum saya kembalikan mic ini kepada narasumber kita
saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita pada hari ini. Di sini narasumber kita di judul diskriminasi budaya positif ada Ibu Ranti Wedaningsi dan juga Ibu Siti Aminah. Boleh Bapak Ibu tepuk tangannya? Ya. Baik Bapak Ibu, kalau saya bilang guru penggerak, Bapak Ibu bilang mantap. Kalau saya bilang merdeka belajar, Bapak Ibu bilang jaya. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita coba. Guru penggerak, merdeka belajar, jaya. Sekali lagi mungkin ya, kita sama-sama. Guru penggerak, merdeka belajar, jaya. Ya, baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, karena ini akan menginginkan acara selanjutnya, mungkin pembukaannya akan saya tutup terlebih dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kati. Izin Bapak. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sebelumnya saya dengan Bu Siti Aminah mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu karena kami akan mengadakan diseminasi budaya positif. Ini adalah salah satu aksi nyata kami pada modul 1.4. Saya di sini sebagai salah satu PGP Rekomisi Angkatan 10 dan Ibu Siti Aminah ini adalah PGP Reguler Angkatan 10. Jadi baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Izin Bapak. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah ada beberapa KGP. Kita ada sudah, kami berarti termasuk angkatan yang ketiga ya, dari KGP angkatan 7 mulai Ibu Suprihatingsi dengan Pak Al-Hadika. Dan alhamdulillah salah satunya sudah mengemban tugas sebagai seorang kepala sekolah. Kemudian ini di KGP angkatan 10 juga alhamdulillah sudah lulus, sudah mengikuti pembelajaran selama kurang lebih 6 bulan. Ini ada Ibu Yeni Hasmiana, Ibu Letitia Herianto dengan Ibu Meli. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini pada diseminasi aksi nyata modul 1.4 kami di sini ingin menggambarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Apa sih budaya positif tersebut? Kemudian apa sih komponen-komponen dari si budaya positif tersebut? Baik Bapak Ibu, ini ada konsep inti dari budaya positif. Sebenarnya ini sudah kita temuin Bapak Ibu. Kalau cara Bapak benar bahasanya lain dulu ya Pak ya. Ini ada perubahan paradigma belajar. Jadi di sini Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar kalau saya baca di sini ada sesuatu hal yang baru. Sebenarnya kalau dulu mungkin kita guru itu harus menanamkan karakter pembelajaran yang bagus mulai dari kurikulum 13, kemudian sebelumnya ada KTSP. Di sini kita mengenal mulai dari K13 ada pemikiran karakter yang berbeda. Kemudian ada di Merdeka Belajar di sini adalah tentang profil pelajar Pancasila salah satunya. Lalu ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada keyakinan kelas, posisi kontrol, disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan mendasar manusia dengan segitiga restitusi. Ini loh yang dari dimaksud dengan budaya positif. Yang sebenarnya budaya positif ini Bapak Ibu, kalau kita terapkan di sekolah atau harusnya dimulai dari diri kita sendiri. Ini yang sudah mengikuti program-program sebelumnya ini sudah lebih paham. Ini sangat bagus Bapak Ibu. Ini kemudian, nah ini di sini Bapak Ibu yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Ini loh Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini kita mengutamakan karakter siswa, mulai dari perbedaan belajar mereka. Jadi kita di sini benar-benar memenuhi kebutuhan mereka. Bukan berarti 30 siswa di dalamnya misalnya mereka memiliki senang belajar mengenai audio atau ada audio kinesthetik, kita memenuhi semuanya. Tidak.
tersebut. Ya, nah di sini salah satunya yang diminta teori dasarnya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jelas Bapak Ibu tadi sebelumnya kita sudah ada pendampingan individu kedua. Alhamdulillah berarti visi di sekolah kita sudah mencakup ada 3 Kak ya, 3 dari profil pelajar Pancasila sudah masuk, berarti ibaratnya tidak mesti kan harus masuk 6, syukur-syukur 6, kalau 6 berarti harus revisinya ya. 3 itu sudah masuk. Ini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, lalu kreatif, bergotong royong dengan berkebinekaan tunggal ika. Ini loh pembelajaran dengan paradigma baru. Dalam kurikulum merdeka, memang ketika kita berada dalam kelas atau kita berhadapan dengan siswa, inilah yang memang karakter yang ingin kita bentuk. Jadi ketika kita masuk pilih salah satu nggak apa-apa, atau mungkin 2, atau 6-6-nya pun nggak apa-apa. Itu loh maksudnya dengan paradigma baru. Jadi enggak. Tapi saya rasa paradigma baru tentang karakteristik ini tidak hanya kita laksanakan ketika kurikulum merdeka saja. Apalagi Bapak Ibu yang memang mengajar sudah lama ya, Bu Isa, Bu Nur, Bu Betty yang sudah banyak mengikuti pelatihan. Ini sudah ada dari K13 ada, tapi beda bahasa. Apa dulu namanya karakter ya, pembentukan karakter siswa. Lalu ini ketika kurikulum merdeka masuklah si profil pelajar Pancasila. Tampaknya memang kita benar-benar tujuan dari pendidikan sekarang benar-benar ingin menanamkan pengertian budi luhur banyak kepada siswa. Kita keadaannya sekarang. Nah ini ada kasus Bapak Ibu. Jadi saya di sini minta ada nggak ceritanya ada tangan yang kepal. Ibu ini tahu ya. Bagaimana caranya ada kawan yang lain bisa merayu membujuk supaya dia mau membuka genggaman tangannya lagi. Di sini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka namanya. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya kehidupan Anda. Jadi di dalam tangan kita ini ada benda berharga. Kemudian tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, kemudian mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Kemudian lakukan kegiatan, cobalah buka. Jadi intinya Bapak Ibu, ada nggak yang bersedia? Ibaratnya kalian membuka apa, kemudian satunya merayu, mau nggak dia merayu, menghadir, supaya dia mau membuka kepala tangannya. Silakan minta tolong Bapak Ibu yang bersedia menjadi tim sukarelawan, dibujuk sampai dia bisa membukanya. Ini ya. Apakah Anda lebih membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Alasannya apa? Ayo, silakan Bapak Ibu. Ya, apa ini aja kayak berdua ini sudah ini. Ayo begini dengan Bu Meli. Silakan ke depan sini. Tadi ada yang bilang. Ayo, silakan begini dengan Bu Meli. Ayo begini Bu Meli. Ayo. Ayo praktek dulu. Ini ayo bisa. Siapa yang mau anu ide? Bapak Pak sini.
Disney. Ibu Ginda. Ya, saya lihat tangan Ibu Ginda cantik. Saya boleh minta. Coba Ibu. Sepertinya tangan Ibu ini muat sebuah emas loh. Iya benar. Kayaknya kelingking Ibu ini muat loh. Ya, mau saya coba? Coba dulu. Beli dua? Saya kasih dua. 3 mungkin? Ya, bisa. Coba. Sekali lagi. Tidak bisa. Apa tangan Ibu terang? Terang ya? Kalau boleh saya pijit mungkin ya. Saya pijit dulu ya. Siapa tahu tangan Ibu melemas kan ya. Siapa tahu ini jari-jarinya mau saya pijit juga. Sulit ya. Ini ternyata sulit sekali. Mempertahankan yang sangat sulit ya. Mungkin dipijit lagi jempolnya Ibu nggak terang? Pindah. Dipertahankan ya. Kemudian Bu, kalau Ibu udah gak buka ini, maka saya buka secara paksa. Iya, saya buka secara paksa. Ya saya tidak mau tahu gitu ya, mau sakit atau tidak. Iya, itu sepertinya itu. Ya tugasnya. Pemaksaan. Ya mungkin cukup kali berarti ya. Iya. Kayaknya ini pemegang yang luar biasa. Terima kasih Bu Ginda dan Ibu Meli ya. Nah, ini di sini saya mau tanya dulu dengan Ibu Ginda ya. Bu Ginda kok kekeh ya nggak mau dibuka? Kenapa Bu Ginda? Jadi terus Bu Meli ini sempat mengintimidasi ya. Karena itu salah satu kepribadian yang bagus menurut saya ya Ibu Radia. Karena dia mau memegang teguh apa yang haknya seperti itu. Sudah saya kemas juga dia tidak mau seperti itu. Sudah saya pikir tidak mau, bahkan sudah saya paksa pun dia tidak mau. Ini sangat luar biasa Ibu Ginda. Ya terima kasih Ibu Ginda. Terima kasih ya. Jadi Bapak Ibu di sini menurut Bapak Ibu pemegang kontrolnya siapa? Ibu Ginda atau Ibu Meli? Ibu Ginda ya, karena kekeh tidak mau membuka kepala tangannya. Emasnya banyak ternyata. Emas mobilnya banyak. Jadi di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol orang ya. Menurut William Lesser melalui choice theory. Ini sering loh Bapak Ibu, ya teori kontrol ini sering kita alami di dalam kelas. Ya enggak, secara nggak langsung, cuma ternyata bahasanya adalah teori kontrol. Kalau miskonsepsi berarti kan perbedaan pandangan atau ada sedikit harus diperbaiki perbedaan pandangan. Ilusi guru di sini kan ibaratnya di depan siswa tuh Bapak Ibu ya. Siswa kan ingatnya mainannya ini digerakin, ilusi guru ini mengontrol siswanya. Ya memang iya kan, kita mengontrol siswa ya. Mulai dari dia potong rambut kita kontrol, masukkan baju kita kontrol. Sebenarnya itu nggak salah Bapak Ibu. Ini ilusi guru mengontrol murid. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kita selalu berpikiran kalau kita marah-marah, ini pasti efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kalau misalnya ada siswa tidur, kita bikin dia rasa bersalah, kamu nggak berguna, kamu nggak kasihan sama ibu, itu namanya rasa bersalah. Lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini, maksa kan kita, pasti kita punya dalih. Nah siswa kita suruh potong rambut, tanpa kita paksa dia rapi. Sebenarnya Bapak Ibu, yang dimaksud dengan ini ada. Nah dari sini ternyata Bapak Ibu ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi kita di sini mengontrol Bapak Ibu, mengontrol, mengingatkan, kan seperti itu. Kalau ada sedikit penekanan, kalau ini diintimidasi, sebenarnya kita tidak mengintimidasi, tapi sebelum itu dilakukan kita sudah mengingatkan mereka. Stimulus respon itu adalah lawan teori kontrol
pandangan tentang dunia. Jadi Bapak Ibu bisa kita lihat di sini, realitasnya kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol kebutuhannya berbeda. Itu jelas Bapak Ibu, kebutuhan seorang tidak yang sama. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang pasti memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Saya dengan anak saya ini susah ya Bapak Ibu. Kamu harus begini. Ternyata tidak bisa. Kita harus memiliki pendekatan tersendiri. Ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi saya bukan ngomong dengan siswa ya, dengan anak kita. Kadang kita harus masuk dulu, apalagi anak-anak saya kan masih remaja. Jadi masuk dulu ke dunia remaja mereka, maunya seperti apa, dan baru dimasuki di bangsa kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kayak tadi Ibu Ginda dengan Ibu Mary, ternyata Ibu Mary tidak bisa memaksa Ibu Ginda untuk membuka genggaman tangannya. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain, nggak bisa. Apalagi dengan siswa kita yang banyak ini, kita tidak bisa seluruhannya mengontrol 100% tidak bisa, tapi harus ada kerjasama dengan pihak lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ada dari bujukannya gagal mau dipaksa. Buka. Itu ada pemaksaan. Anda tidak bisa, kolaborasi dan konsensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu model berpikirnya menang kalah sama berkompetisi. Kalau kita dengan teori kontrol adalah pola berpikirnya menang. Ini adalah disiplin positif Bapak Ibu. Seringnya kita ngomong dengan siswa, kamu harus disiplin. Ternyata Bapak Ibu, disiplin itu kan kita menuntut mereka bertanggung jawab dengan nilai-nilai yang ada. Nah, kalau disiplin positif, salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, gimana Bapak Ibu? Disiplin positif ini kan masih ada reward. Tapi kalau menurut saya di awal-awal nggak apa-apa, karena sudah biasa. Tapi ternyata disiplin positif di sini intinya Bapak Ibu, anak itu menaati aturan karena dari hatinya. Contohnya, anak saya tadi sudah kena tegur, rambutnya gondrong ya. Dia harus ada kesadaran, saya harus memotong rambut tanpa ada sanksi, tanpa ada reward. Alangkah indahnya ngajar ini seperti itu ya Bu Betty ya. Siswa maksud ya. Semoga ini bisa terjadi Bu Betty. Nah ini nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Ini adalah contoh nilai kebajikan institusi, organisasi, profil pelajar Pancasila. Kita sudah melaksanakannya di SMP kita. Lalu Ibu primary ya, program PYP. Ini sudah semua Bapak Ibu kita lakukan. Di sekolah kita ini sudah semua kita lakukan. Tapi mungkin dengan bahasa yang berbeda. Ini kan pengenalan dan bisa kita sesuaikan. Kalau saya sendiri keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Dan menurut saya semua ini memang harus dimulai dari kita sebagai seorang guru, karena contohnya dari kita Bapak Ibu. Tapi kita yakin siswa kita juga banyak disebut seperti ini. Lalu motivasi perilaku manusia Bapak Ibu ada dua, ternyata ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi ekstrinsik dengan motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik berarti motivasi yang berasal dari luar ya. Lalu ini contohnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita melakukan kebaikan kalau kita dapat imbalan, tapi bukan tadi kekeh ya. Enggak, walaupun dapat imbalan enggak, mungkin masnya itu yang suruh ngasih imbalan. Lalu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada terus terang ya, kita sendiri melakukan sesuatu yang
nanti deadline kena marah misalnya sama bapak kepala sekolah kan biar ini nggak dapat teguran itu. Tapi nggak apa bapak itu mungkin kami sudah manusiawi, motivasi dari luar. Kalau motivasi dari dalam untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini Bapak Ibu ada perbedaan antara inilah kita sudah masuk ya, hukuman, penghargaan dengan restitusi. Hukuman Bapak Ibu, terus terang Bapak Ibu, setelah saya mempelajari ini, oh ternyata saya baru tahu loh, ternyata hukuman itu adalah tidak berencana atau tiba-tiba. Suka ya? Siapa yang tidak menjalankan PR? Angkat tangan. Nanti suruh nyanyi. Kan tiba-tiba ya. Lalu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Sering ya. Gak ngerjakan PR, gak tahu disuruh menyanyi. Itu kan tiba-tiba juga, mereka nggak paham. Oh, kok tiba-tiba disuruh nyanyi gitu. Atau mungkin kalau gaya bahasa guru saya ketika saya SD, kamu kalau tidak mengerjakan PR, kamu tulis di dalam buku kamu sebanyak 500 kata. Saya tidak akan mengulangi kembali sampai kemeng ya. Nah, lalu bersifat satu arah. Pernah nggak kita protes sama guru kita kena marah? Kita protes nih, Pak banyak bener nulisnya sampai 500 kalimat. Takut tapi kalau anak sekarang protes ya, pasti kena marah. Lalu berupa hukuman fisik atau psikis, atau kita kamu misalnya tidak mengerjakan PR, kamu skor jam 10 kali, itu fisik. Kita pernah mengalaminya Bapak Ibu. Ya, kita yang jadi murid di era tahun 90-an. Kalau murid sekarang bantah. Lalu konsekuensi berencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Nah, ini sudah mulai ada perubahan Bapak Ibu. Biasanya kita di awal. Nah, kalau kamu tidak mengerjakan PR, apa ini sanksinya nanti? Ini ya, ibu suruh kamu bernyanyi di dalam kelas. Nah, itu konsekuensi. Lalu yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Mengapa Bapak Ibu murid dibuat tetap tidak nyaman? Karena keputusannya berada di tangan guru. Kita tidak mengambil kesepakatan dari mereka. Lalu yang ketiga, sikap guru selalu memonitor muridnya. Jelas ya, memonitor murid tadi. Lalu bagaimana dengan restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nanti ada videonya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu akan lebih memahami apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Biasanya banyak dilakukan oleh guru BK, sudah dilakukan oleh guru BK. Lalu proses kolaboratif yang mengajukan murid untuk mencari solusi sendiri. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui murid dapat solusi sendiri, kita bisa menggunakan dengan teknik coaching. Ibu Bapak Ibu kalau mau dapat ikut teknik coachingnya, ikut dulu promosi bulan ini. Silahkan Bu Siti Aminah. Terima kasih Bapak Ibu. Masih semangat? Masih. Baik, kita lanjutkan untuk selanjutnya keyakinan kelas. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya ada tindakan guru, ya. Di sana ada pilihan, yang pertama hukuman, kemudian atau konsekuensi. Nah, di sana yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman. Kemudian yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan atribut lengkap. Hukuman apa konsekuensi?
sekali karena tidak menggunakan atribut lengkap. Konsekuensi karena itu merupakan peraturan. Selanjutnya yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi karena sudah dicoret-coret berarti kita mengganti, ya. Kemudian untuk selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi berarti konsekuensi atau merupakan berarti kita harus membersihkan. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Karena tidak mematuhi peraturan. Kemudian selanjutnya, dari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena keterlambatan, jadi dia harus tahu, ya. Jadi selanjutnya kita lihat jawabannya. Nah, mencatat sekali di dalam buku kalimat sebagai hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan atribut lengkap berarti merupakan hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam itu berupa hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK merupakan konsekuensi. Untuk selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada bedanya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen tahun 1998, suatu keyakinan pada nilai-nilai kebajikan adalah lebih memotivasi seseorang dari dalam atau prinsip. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa bermakna. Nah, dicontohkan kalau misalnya kita di dalam kelas, kalau di dalam kelas kita membuat keyakinan kelas, lingkupnya lebih kecil kalau kita membuat keyakinan kelas, karena kalau keyakinan kelas ada di kelas itu sendiri. Misalnya kelas 85 mungkin berbeda keyakinan kelasnya dengan 81, 82, 83, dan 84. Kemudian kalau untuk peraturan sama, seluruh anggota murid di antara misalnya kelas 7, 8, dan 9 peraturannya sama. Dari kelas 7, 8, 9 peraturan sama, tapi kalau keyakinan itu lingkup kecil atau lingkup kelas. Berarti kalau untuk keyakinan kelas bisa wali kelas dengan siswa yang membuat semacam keyakinan atau kesepakatan. Untuk selanjutnya ada peraturan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Yang pertama, selalu kembalikan buku itu di tempatnya. Itu peraturan. Kemudian keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju berarti merupakan rasa tanggung jawab. Untuk selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti untuk keyakinannya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Untuk selanjutnya, peraturan dilarang melakukan kekerasan, keyakinan, keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan yang selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran, keyakinannya menghormati orang lain. Untuk
untuk kesabaran, kesehatan, dan keselamatan. Untuk peraturan menggunakan masker berarti keyakinan kita untuk kesehatan dan keselamatan. Untuk peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, untuk keselamatan dan keamanan. Berarti antara peraturan dan keyakinan saling berkaitan. Di sini ada contoh penerapan membuat keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas. Karena saya wali kelas 85, maka saya membuat keyakinan kelas di kelas 85. Itu ada gambar guru membimbing murid membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas apa yang kira-kira wajib diikuti oleh seluruh warga di dalam kelas. Misalnya membuang sampah pada tempatnya. Berarti kalau membuang sampah pada tempatnya sudah ada keyakinan kelas, bisa membuat siswa berpikiran kalau untuk membuang sampah sembarangan. Jadi kalau siswa membuang sampah sembarangan ada konsekuensinya nanti. Jadi berpikir ulang kalau siswa akan melanggar. Kemudian kalau misalnya tidak boleh tidur di dalam kelas. Nah, kalau misalnya anak tersebut tidur di dalam kelas, ada konsekuensi yang harus dia dapatkan karena melanggar keyakinan kelas. Untuk selanjutnya, murid menempelkan di kertas atau papan tulis hal yang diharapkan di kelas. Jadi hal-hal apa yang akan diharapkan oleh siswa dituliskan di papan tulis dengan menggunakan kertas catatan kecil. Misalnya siswa mengharapkan kelas itu aman dan tertib. Kemudian siswa itu mengharapkan kelas itu tidak ada yang mengobrol saat jam pelajaran. Kemudian siswa mengharapkan siswa dan guru aktif dalam pembelajaran. Nah, di sini keyakinan siswa, kemudian catatan siswa bersama guru nanti akan dibuat perjanjian kelas. Kemudian seluruh anggota kelas berjanji kemudian untuk menaati peraturan yang ada di kelas. Jadi siswa yang akan melanggar atau ini jadi siswa itu mungkin berpikir ulang kalau akan melanggar. Kemudian untuk selanjutnya setelah membuat catatan, kemudian siswa menempelkan apa-apa keinginan yang ingin didapatkan di dalam kelas. Misalnya tadi ada beberapa keinginan siswa. Misalnya ada 32 siswa di dalam kelas itu pasti berbeda-beda yang akan mereka inginkan di dalam kelas. Misalnya menginginkan kelas yang rapi dan bersih, kemudian menginginkan kelas yang tertib dan nyaman, kemudian menginginkan kelas yang lebih baik lagi di dalam pembelajaran. Nah, yang selanjutnya setelah menempelkan siswa diharapkan setelah siswa menempelkan keyakinan kelasnya melalui catatan-catatan kecil, siswa menandatangani keyakinan kelas tersebut. Jadi di dalam keyakinan kelas yang telah dicatat dan dirangkum, guru bersama siswa ditandatangani oleh wali kelas dan siswa supaya menjadi kesepakatan dan keyakinan kelas. Kemudian setelah dibuat catatan dirangkum guru bersama anggota atau warga kelas, kemudian dijadikan keyakinan kelas. Untuk selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah
dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kita memiliki beberapa kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Nah, di sini yang pertama, bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini terdiri dari keperluan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua, kebutuhannya adalah kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Dan kebutuhan yang selanjutnya adalah penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Nah, untuk kebutuhan yang selanjutnya adalah kesenangan, yang merupakan beriman, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kemudian untuk kebutuhan yang selanjutnya adalah kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian untuk selanjutnya, sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak. Nah, yang pertama, pernyataan-pernyataan berikut akan kita isi dalam kebutuhan yang ingin dipenuhi. Nah, yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi apa? Kesenangan. Kemudian selanjutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan yang ingin dipenuhi, ya, aku bosan, masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi apa? Kesenangan, gitu ya. Selanjutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang. Yang selanjutnya, aku lapar tapi guru gak izinin aku ke kantin. Kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi, butuh makanan, gitu ya. Selanjutnya, sebutkan kebutuhan apa? Jawabannya, aku senang main kejar-kejaran dengan bu guru, seru. Berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah kesenangan. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah penguasaan. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti kebutuhan yang dipenuhi adalah kebebasan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah cinta dan kasih sayang. Aku lapar, tapi Pak Guru gak izinin aku ke kantin. Berarti kebutuhan hidup berupa makanan. 5. Posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Jadi kita mempunyai 5 posisi kontrol guru yang mungkin kita tiap guru berbeda-beda. Mungkin ada yang biasa sebagai penghukum, kemudian ada yang biasa sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian ada yang sebagai teman, kemudian kita sebut sebagai guru ada yang memposisikan sebagai pemantau, dan kita sebagai guru ada yang memposisikan sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol itu mungkin ada salah satu posisi kontrol yang terbaik, yaitu manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah.
Baik Bapak Ibu, kita lihat ya video ini. Taruh nama itu. Ya ini Bapak Ibu silakan di ini ya, saya melanjutkan sambil ke posisi kontrol. Di sini nggak apa-apa ya? Ya Bapak Ibu, sekarang kita lihat tampilan dari video tentang posisi kontrol. Silakan Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang adik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nathan yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan
menyimpan dendam. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang lari-lari kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas
kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa secara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya Bapak Ibu guru, itulah video tayangan tentang 5 posisi kontrol, ya. Ini jadi dulu. Jadi Bapak Ibu tadi sudah 5 penerapan posisi kontrol. Ternyata kita di sini kalau bisa posisi kontrolnya sampai pada tingkat manajer. Jadi ada 5 ya. Kalau saya udah ngalamin yang 4 Bapak Ibu. Pembuat buku, ngomel,
ya. Membuat murid merasa bersalah sudah. Lagi apa? Ya, merasa bersalah. Kemudian kalau kita sampai pada posisi manajer, itu kesabarannya sudah tinggi karena bahasanya sudah bagus. Jadi tapi semuanya kan berproses ya Bapak Ibu ya. Biasanya nanti mungkin yang membuat menghukum, membuat rasa bersalah, tapi kadang kita masih karena sudah terdekat nih Bapak Ibu ya. Di sini dicontoh, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita menghukum, saya juga pernah jalaninya. Kita hukum siswa enggak. Kalau enggak, kita suruh siswa membersihkan lapangan, bersih-bersih kamu pokoknya. Biar jero, tapi jero enggak? Tidak. Senin depan ulang lagi kan. Lalu pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Sudah, kenapa biasa kita lakukan jadi pembuat rasa bersalah? Menghukumnya ada mempan Bapak Ibu. Pindah kita ke pembuat rasa bersalah. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian ada lagi sebagai teman. Udah ya, jadi teman. Ayo dong, kamu nih nurutin sih. Coba kalau pacaran cepet, langsung rapi ya. Sudah. Kemudian pemantau. Kamu tuh sudah melanggar peraturan sekolah loh. Kamu tahu nggak? Kemarin ketika kita awal jadi murid baru, kalian kan tanda tangan, baca nggak? Pasti jawabannya tidak. Ini sudah ya. Jadi ternyata Bapak Ibu dari sekian ini, tapi kan semuanya berproses. Jadi ketika kita jadi manajer, sebagai guru, sebagai posisi kontrolnya sebagai manajer di sini, kita tanya, apa kesalahan kamu? Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Ya nanti Bapak Ibu mungkin bisa mencobanya. Dari 5 itu dikira-kira kita kan bisa mengukur ya. Dari 5 posisi kontrol itu mana sih yang memang paling efektif gitu. Nah kemudian ini Bapak Ibu kayaknya ada saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Murid atau guru? Guru, ya tepat. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Guru juga. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini reward ya? Guru. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Guru juga. Kamu selalu yang paling terakhir. Guru juga. Guru. Nah, tapi di sini ternyata guru di sini adalah dalam 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu pembuat merasa bersalah. Ini bahasa yang biasa kita gunakan ya Bapak Ibu. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Contohnya tadi, kamu tidak pernah benar-benar melihat peraturan sekolah. Menghukum ya. Lalu, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Atau kamu mau dapat permen nggak? Mau dapat reward nggak ketika ulangan? Kita sebagai teman ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini kalau di teknik wajib biasanya nanti murid yang menjawab. Begini loh Bu, saya maunya seperti ini. Gitu. Itu manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu kita bahasanya sebagai seorang penghukum. Tapi semua ini akan berproses Bapak Ibu. Saya terus terang, saya tidak bisa meninggalkan yang kelima-limanya itu enggak. Kalau banyak 1 sampai yang 4, yang manajernya itu memang agak susah pelan-pelannya. Nah sekarang Bapak Ibu, ini kita masuk pada segitiga restitusi. Ini adalah sebuah tahap untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi di sini pada segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog antara kita dengan siswa, dengan tujuan siswa itu dapat mandiri dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahannya. Di segitiga restitusi ini Bapak Ibu ada tiga langkah. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua menanyakan keyakinan. Yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Mungkin kita langsung saja pada videonya ya tentang segitiga restitusi.
tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, sudah lama nggak di sana? Kenapa hari ini di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung marahin mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajib lah. Mempertahankan agama itu sesuatu yang penting ya. Untuk kamu tidak berpikir kata lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Udah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga dan bersabar dan sendiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan
mengendalikan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan diubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? 4. Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan murid dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi,
Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dilihat ya video dari penerapan segitiga restitusi. Ternyata dari 3 tahapan penerapan segitiga restitusi itu bisa tidak mesti 3-tiganya kita lakukan, tetapi kita lihat dulu berat tidaknya sebuah kasus ya. Baik Bapak Ibu, di sini mungkin Bu Siti yang akan menutup kegiatan ini. Silakan Bu Siti. Baik Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan karena telah membersamai desiminasi saya Siti Aminah dengan Ibu Ratni Widaningsi. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi pendidikan dan pembelajaran murid-murid kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan sedikit lagi, saya berikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Siti Aminah dan Ibu Ratni. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertahan sampai sekarang. Kita ucapkan terima kasih atas nama teman-teman. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Aminah yang telah berbagi ilmu, juga berbagi rezeki. Ya, rezeki yang kita makan ini adalah, yang kita nikmati ini adalah rezeki dari Ibu Siti Aminah, karena beliau sudah cair sertifikasinya. Jadi semoga yang mendapatkan berkah untuk beliau juga untuk kita semua. Semoga dengan adanya pencairan sertifikasi ini akan lebih lagi aktif, disiplin, dan inovatif sesuai dengan yang sudah sampaikan kepada kita semua. Iya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih juga untuk ibu kita. Mungkin terlambat kita mengucapkan, tidak apa-apa ya. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.